asal terpadu. Simetri itu kan yang satu di kanan, satu di kiri, tapi terpadu. Jadi tidak saling nabrak. Terpadu itu kan maksudnya nempel dan dengan beda ini terus bisa maju. Kayak terpadu itu kayak bendera Indonesia, satu merah satu putih dan dipadukan punya makna yang baru. Itu namanya simetris, keterpaduan. Dalam hidup kamu berhadapan dengan banyak orang yang beda-beda, harus tetap harmoni, punya visi bersama dan terpadu. Ketika itu terpadu berarti ya saling menghargai, jalan bersama dan tidak saling ganggu. Itu simetris. Kemudian balance itu seimbang. Jadi seimbang itu kalau sini 20 ya sini bobotnya 20. Ketika tidak seimbang biasanya ketidakseimbangan biasanya bikin tidak bersatu, bikin tidak harmoni, bikin tidak simetris. Harus seimbang. Dan yang terakhir kontras. Kadang-kadang diperlukan kontras. Kontras itu perbedaan tadi bukan untuk saling tabrak, tapi saling mendukung. Kontras itu belakangnya harus hitam, depannya harus dikasih putih sebelum nulis hitam lagi. Karena kalau hitam dikasih hitam lagi hilang, itu berarti tidak ada kontras. Hidup juga begitu. Jangan semuanya jadi filosof. Kalau semuanya jadi filosof, dunianya rusak. Disuruh kerja bakti nggak mau, sekarang mikir terus rusak. Ya ono sing filosof, ono sing fikih, ada yang sosiolog, gitu. Itu namanya ada kontras-kontras yang nanti tinggal dipadukan, tidak ditabrakkan tapi dipadukan karena hidup ini kompleks. Gitu loh. Jadi itu indah nanti kalau ada unity, ada harmoni, ada simetri, ada balance, ada kontras, akan jadi indah. Jadi sekali-sekali kalau kamu bahas, nanti tadi saya bilang bikin semi nur tadi, bukan seminar kan langsung. Nah itu bikinlah semi nur yang membahas masalah itu secara estetik. Misalnya solusi problem korupsi dari aspek estetika misalnya. Nah, itu masukkan aja itu variabel unity, mana harmoni, mana simetri. Ketika orang korupsi itu mana aspek keutuhan yang runtuh, mana harmoni yang kacau, mana simetri yang tidak pas, mana keseimbangan yang jatuh, mana kontras yang keliru. Dan nah, itu enak. Kenapa sih Islam ini sebenarnya bagus luar biasa secara ideal, realitasnya kok tidak karu-karuan? Mungkin orang keliru dalam meramu tadi, meramu kesatuan, meramu harmoni, meramu simetri, balance, kontras. Sunni Syi'i itu harusnya berpadunya seperti apa secara simetris. Gimana caranya meskipun dua-duanya punya kekuatan, tapi agar balance, tidak saling jatuh menjatuhkan. Kemudian di ranah sosial gimana kontrasnya biar bagus dan harus tetap unity, wong sama-sama Islam dan secara harmonis punya visi bersama untuk kemajuan Islam. Itu kalau bisa masuk dari sini luar biasa. Cuma orang kan biasanya masuknya tidak dari estetika tapi dari fikih. Jadi ya susah. Kalau dari fikih ya perhitungannya jadinya formalitas. Padahal formalitas itu kan nilai-nilai umum yang general. Ketika diterjemahkan dalam realitas itu biasanya sesuai konteks masing-masing. Pasti akan muncul variabel-variabel yang beda-beda. Dan itu butuh kualitas estetika yang luar biasa biar wajahnya tetap indah. Tapi ketika kehilangan estetika ya jadi jelek. Nah itu, jadi estetika membahas ini, aspek keindahan yang biasanya variabel-variabelnya ini. Para filosof berbeda-beda ketika ngomong tentang kualitas estetis, kualitas keindahan, tapi biasanya cuma beda istilah atau mungkin 1-2 dikurangi. Ada yang bilang yo harmoni sama simetri itu sama aja, ada yang bilang balance sama kontras itu sama, ya monggo. Tapi intinya tidak akan lepas dari 5 itu. Kalau tidak unity ya harmoni, kalau nggak harmoni ya simetri, balance atau kontras. Oke, sekarang persoalan-persoalannya ini semacam temanya. Tema yang pertama estetika itu tentang aesthetic values, nilai-nilai estetik. Biasanya yang dibahas itu
Keindahan itu subjektif apa objektif sih? Ukuran indah dan tidak indah itu apa? Fungsinya keindahan dalam hidup ini apa? Kalau nggak indah apa ya terus masalah? Kan itu nanti dibahas di aesthetic values. Gelas ini misalnya, ini kan dibikin kayak gini jadi indah. Misalnya orang bikin gelas nggak usah nyeni-nyeni kayak gini, yang penting ada lengkungannya, airnya bisa masuk, beres kan. Ngapain sih dibikin nyeni-nyeni kayak gini? Nah itu terus apa sih gunanya estetika terusan kan gitu. Baju misalnya, ngapain sih dikasih gini-gini? Ini kerah baju ini fungsinya apa sih? Nggak tahu ya. Ya secara estetik terus punya. Itu kan orang biasanya tanya gitu. Nah, itu estetika sebenarnya. Jilbab itu sebenarnya yang penting nutup kan beres. Tapi kan macam-macam, bulut-bulut lah. Ada yang kayak orang sakit kepala, ada yang kayak orang, kan ada itu yang itu sakit kepala, ada yang kayak orang sakit leher, ada yang kayak orang. Nah, itu kan estetika maunya. Terus apa sih fungsinya keindahan? Kalau nggak indah terus ngapain? Kan gitu. Terus ya termasuk ibu-ibu dandan pakai make up kan gitu. Nah, saya kemarin ceramah di mana itu, waktu ceramah ke ibu-ibu kan niru kiai-kiai kan, kalau ceramah ibu-ibu kalau dandan itu ya buat suaminya, nggak usah dandan sama laki-laki yang bukan suaminya. Agama kan nyuruhnya gitu. Nah, ada ibu-ibu hanya tuh, Mas ngapain dandan buat suami? Kalau buat suami dandan itu ya buat apa? Wong sama suami dandan sebentar paling untuk dirusak. Jadi ya ngapain di rumah dandan untuk dirusak? Yo kalau suaminya kan nggak butuh dandanannya. Susah jawabnya aku nggak usah. Oke, yo suaminya sih. Oke. Kemudian bagaimana hubungan antara keindahan dengan kebenaran dan kebaikan? Itu nanti dibahas oleh aesthetic values. Yang kedua, pengalaman estetik, aesthetic experience. Jadi apa sih pengalaman estetik itu? Cirinya seperti apa? Apa sih harus dihargai apa enggak, cara menghargainya seperti apa, dan seterusnya. Itu pengalaman estetik. Ada juga tentang seniman. Jadi manusianya, orang yang melahirkan karya estetik, gimana cirinya, proses penciptaannya, variabel-variabel yang mempengaruhi karya dan sebagainya. Itu masuk juga dalam kajian estetika. Ya karena seniman dibahas, seni juga pasti dibahas. Sifat dasarnya, nilainya, dan sebagainya. Jadi nanti ada yang membuat teori bahwa filsafat seni itu tersendiri dari estetika, hanya dia bagian dari estetika. Jadi kalau estetika itu filsafat keindahan, di bawah filsafat keindahan ada subbab namanya filsafat seni. Tapi ada yang bilang ya enggak, ya sama saja. Keindahan itu sifatnya, objeknya adalah seni. Loh, tapi kan macam-macam objeknya, bisa intelektual, bisa moral, iya. Tapi ketika dia jadi objeknya rasa, maka dia bisa disebut sebagai seni. Oke, kalau bahasa Inggrisnya art. Kalau di Indonesia pakai istilah seni. Saya tidak tahu kata dasarnya apa. Meskipun orang Indonesia yang tidak karu-karuan, karena kadang-kadang seni juga diartikan jeng. Jadi wong Indonesia iki ya wis. Karena kalau air seni, kalau di Indonesia kan bukan air yang indah dan nikmat untuk dilihat. Itu jadi nggak enak. Saya nggak tahu. Kamu sekali-sekali meneliti lah yang kayak gitu-gitu. Gimana sih ya kok? Jadi susah, iya. Yang ahli filsafat bahasa besok coba dikaji sejarah kata-kata seni. Ada pasar seni tapi ada juga air seni. Ini kan susah. Oke. Sekarang aesthetic values. Gimana sih menilai keindahan itu? Kalau dulu orang menilai keindahan itu biasanya pada aspek teknisnya. Teknis itu, lukisan ini sudah sejajar apa belum? Lukisan ini sudah komposisi warnanya pas apa enggak, dan seterusnya.
Biasanya gitu. Maka zaman dulu lukisan-lukisan realis, bahkan surrealis itu laku. Pemandangan yang bagus, pas sesuai dengan aslinya, itu lebih disukai orang. Yang semakin lukisan persis kayak foto dianggap semakin pas. Komposisinya yang dilihat. Tapi belakangan kan beda paradigmanya. Lukisan aja kan ada lukisan surrealis, ada lukisan kubistik, ada macam-macam lukisan itu. Yang bagi kamu jelek luar biasa, bagi senimannya itu bagus luar biasa. Nah, parameternya harus ganti-ganti. Oke. Ada kan yang lukisan yang kamu lihatnya ini gimana ya kok kayak gini terus. Tapi pengamat-pengamat lukisan itu kan bisa menjelaskan luar biasa. Karena ada cerita, ada pelukis yang itu anak kecil, yang lukisannya itu selalu setengah kanvas. Jadi kalau ngelukis orang ya mulai udel ke bawah. Kalau ngelukis binatang ya kakinya aja sampai itu. Semua filosof, semua analis sibuk menganalisis. Bisa, ada yang analisis ini menunjukkan realitas dunia bawah, ada macam-macam. Begitu diwawancarai anak kecilnya, kok bisa sampean ngelukis kecil? Ya karena saya masih kecil, belum nyampe, kanvasnya kan besar. Jadi kalau ngelukis baru dapat separuh sudah nggak gitu, jadi lukisannya setengah. Oke. Ya sudah terlanjur dianalisis tinggi-tinggi, ternyata ya simpel karena dia masih anak kecil, jadi nggak nyampe tangannya ke atas. Oke. Cuma belakangan kemudian ada kesadaran ternyata indah dan tidak indah itu mengikuti pola berpikirnya masyarakat. Tidak cuma karya seni, ya semua objek keindahan di masyarakat itu ikut tradisi berpikirnya masyarakat. Hari ini kalau ada perempuan jalan-jalan di luar pakai rok mini yang atasnya you can see, bagi banyak orang indah luar biasa, apalagi perempuannya indah. Tapi mungkin zaman tahun berapa kalau ada orang kayak gitu mungkin tidak dianggap indah, mungkin dulu ini waras apa enggak ya. Mungkin bisa gitu. Cantik parameternya hari ini mungkin beda dengan cantik parameter zaman Gajah Mada dulu misalnya. Perubahan masyarakat. Zaman dulu orang cantik, perempuan cantik. Kalau sekarang kan cantik itu misalnya harus langsing, yang pinggangnya ramping. Kalau zaman dulu enggak. Cantik itu ya kalau langsing malah dianggap kurang makan. Dia harus agak gendut dikit, perutnya agak buncit sedikit, dan itu melambangkan berarti dia perempuan yang subur. Ini bisa melahirkan banyak anak. Tapi yang ramping-ramping itu dianggap ini susah, kurang makan, nggak bisa punya anak banyak. Iya, zaman dulu yang dianggap cantik. Makanya coba lihat patung-patungnya Kendedes, patung-patungnya Tribuana, Tunggadewi, patungnya itu mesti ya agak buncit dikit. Nah, itu persepsi masyarakat tentang indah dan tidak indah. Misalnya acara TV, coba dilihat. Banyak acara TV yang kalau dilihat dari parameter zaman dulu, hari ini banyak TV-TV yang tidak sopan dan tidak indah. Ya misalnya baca berita. Kalau sekarang baca berita itu kan santai, ada senyum-senyumnya, ada guyon-guyonnya. Tapi zaman dulu kan baca berita itu orangnya pakai jas sambil menteleng gini, berita pertama mesti gitu. Kalau sekarang kan sambil ngobrol santai. Itu parameter, paradigma berpikirnya masyarakat sudah berubah, berbeda. Itu beberapa contoh. Misalnya zaman romantisisme Perancis itu, keindahan itu identik dengan keagungan. Warna-warnanya biasanya pakai warna emas, warna kuning, yang ya model-model kamu bisa menangkap lah. Warna-warna agung kerajaan itu era-era Perancis. Kalau era realis beda lagi. Realisme itu biasanya era-era modern, orang biasanya suka yang simple, sederhana, tapi sesuai fungsi. Kalau kamu bandingkan gedung-gedungnya orang modern dengan gedung-gedungnya orang abad tengah, jauh. Orang abad tengah itu suka keagungan, maka ada pahapan, ornamen, ada itu jadi gedungnya kelihatan angker agung. Tapi orang modern kan enggak, yang penting fungsinya aja. Maka gedung tingkat 30, yang penting fungsinya, bikin aja kotak, yang penting butuh ruangannya berapa meter untuk enggak indah sama sekali. Gedung pencakar langit itu kan cuma kotak-kotak jajar-jajar, sama sekali enggak indah. Coba bandingkan sama bangunan-bangunan zaman dulu. Ukiran-ukirannya, konstruksi modelnya, konstruksi atapnya. Sekarang pokoknya di mana-mana model kotak-kotak, karena fokusnya yang penting fungsinya mau buat apa gitu aja kan.
Kemudian ini salah satu contoh aja, termasuk yang tak kasih contoh di Belanda, gimana komposisi ruang, komposisi warna jadi masalah dan seterusnya. Jadi dari aspek objektif ke bendanya belok ke pola pikirnya masyarakat. Nah, parameternya indah tadi kan dari banyak filosof, secara umum itu kesenangan dan ketenangan batin. Maka banyak filosof yang bilang keindahan itu subjektif sebenarnya parameternya. Batinmu lagi tenang ya jadi indah, kalau batinmu lagi galau jadi tidak indah. Banyak kan hal yang kayak kamu lagi berbunga-bunga maka dunia ini indah sekali, tapi begitu putus dunia ini gelap semua. Maka kesenangan dan ketenangan batin, meskipun objeknya jelek luar biasa, yang satu bagus luar biasa, tapi mood hati, mood rasa menentukan parameter keindahan. Misalnya kamu lagi boncengan sama pacarmu, kalau ada jalan lubang-lubang, geronjal-geronjal dan gelap dibandingkan jalan yang lurus, mulus dan terang, kamu milih mana? Ya kan? Jadi jalan yang lubang-lubang, geronjal-geronjal dan peteng itu bagi kamu lebih indah daripada jalan yang lurus, terang dan mulus. Apa? Karena kamu suka dan senang di situ. Geronjal-geronjal malah aneh. Kalau ada nggak geronjal kamu cari yang geronjal kalau pas lagi bonceng tuh. Nah, jadi jalannya jelek tapi bagi kamu indah luar biasa. Indah sekali jalan ini kalau pas lagi boncengan. Gitu. Nah, nilainya juga begitu. Maka aesthetic values, nilai keindahan itu biasanya yang memberi kesenangan dan ketenangan batin. Senang tapi nggak bikin tenang juga nggak kamu anggap indah kan? Punya pacar kamu suka sama dia tapi tiap hari bikin kamu jantungan, bikin kamu, itu kan kamu nggak enak, nggak seru. Kamu khawatir tiap hari kamu, itu enggak. Maka biasanya orang mencontohkan antara indah dan nilai keindahan. Jadi ketika itu nilai keindahan sifatnya subjektif. Tapi kalau keindahannya orang baru berdebat apakah itu subjektif atau objektif. Yaitu tak kasih contoh. Misalnya ada orang ngomong tidak semua perempuan itu cantik. Itu karena memang secara objektif ya diakuin aja. Ada yang cantik, ada yang nggak cantik. Tapi kalau ada yang ngomong semua perempuan itu punya nilai kecantikannya sendiri-sendiri. Nah, itu karena nilai maka sifatnya subjektif. Nggak cakep bagimu tapi cakep bagiku. Ketika jadi pacar cakep luar biasa bagiku, nggak ada yang nandingi pacarku, kan mesti gitu. Itu berarti setiap perempuan punya nilai. Jadi kalau itu nilai berarti persepsi rasa setiap orang. Tapi kalau keindahannya sendiri itu bisa objektif. Diakui atau tidak pacarmu sama sopo artis yang sekarang dianggap paling cakep? Sopo ya, aku tidak pernah nonton sinetron sih hari ini. Yalah, setelah dibanding ke artis itu mesti lebih cakep artis itu. Tapi kalau ngomong kan enggak, tetap lebih cakep. Secara objektif lebih cakep artis. Tapi secara subjektif nilai yang kamu serap, kamu rasakan tetap lebih cakep pacarmu. Saya nggak ngomong istri karena biasanya kalau sudah nikah orientasinya beda. Kalau masih pacar itu masih full pokoknya segalanya. Semuanya nggak ada yang bisa ngalahkan kalau itu pacar. Makanya pacar itu kan kamu kejar terus, kamu cari terus kalau pacar. Kalau istri kan sudah selesai ceritanya. Sudah. Ini sebenarnya rumus jadi cowok atau cewek kalau ingin langgeng biarkanlah dirimu tetap kayak apa. Pacar itu kan ada misteri-misterinya, ada nggak jelas-jelasnya ada. Itu biasanya kalau sudah jelas semua malah nggak enak. Harus ada yang bikin orang penasaran, jadi kamu itu kayak gimana sih ya. Kalau ada yang kayak gitu itu alamat lama itu. Tapi kalau sudah alah tenang aja, kalau dia aku sudah ngerti ya, itu alamat itu kamu cepet itu sudah. Tapi kalau masih ada misteri yang bikin penasaran ini janjinya kayak gimana sih ya, itu biasanya agak lama. Karena masih ada nilai yang ingin dikejar. Tapi kalau sudah terang semuanya, makanya kalau pacaran jangan dibongkar semuanya. Nanti
nanti nggak selesai. Allah ternyata kayak gitu tadi ya, itu mesti ngono. Masih misteri-misteri itu kan masih bikin penasaran. Jadi bikinlah pasanganmu penasaran terus sama dirimu. Itu hikmahnya hari ini. Oke. Oke. Nah, biasanya orang ngomong nilai keindahan itu di 5 aspek.